Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, pada hari ini kalau kita masih boleh ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya kita patut mengucap syukur atas apa yang Tuhan telah beri. Mari langsung saja kita akan mendengarkan kebenaran renungan firman Tuhan yang saya beri judul pada hari ini, bersyukur saja. Dalam kehidupan kita yang harus kita ingat, dalam semua keadaan dan dalam segala sesuatu, tetaplah bersyukur buat kasih-Nya. Tetaplah bersyukur buat kebaikan-Nya. Karena Tuhan Yesus sangat baik bagi kehidupan kita. Sungguh istimewa bila di tengah situasi seperti ini dan kesulitan hidup seperti sekarang, serta dalam pencobaan yang berat dan keadaan yang menekan, kita masih bisa untuk bersyukur dan memuji dan mengagungkan namanya. Itu sebabnya kalau kita melihat dalam Mazmur 106 ayat yang pertama sampai yang kelima, Mazmur 106 ayat yang pertama sampai yang kelima mengatakan demikian firman Tuhan, haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu. Ayat yang kelima, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersuka cita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Puji Tuhan. Dan juga kita lihat dalam Efesus 5 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dengan kita bersyukur itu akan membuat hati kita tenang. Dengan kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, itu akan membuat hati kita tenang. Kita akan lebih gampang untuk mengontrol emosi, dan kita tidak mudah untuk terbawa situasi dan keadaan. Karena kita percaya Dia sudah menanggung semuanya untuk kita. Itu sebabnya mari kita sebagai orang percaya yang ada, apapun yang sedang kita hadapi, apapun yang sedang kita alami, mungkin ada banyak pergumulan yang datang dalam kehidupan kita, baik dalam pekerjaan, keuangan, bisnis, kuliah, pendidikan, dan lain sebagainya. Mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Mari kita tetap menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena kita percaya Tuhan Yesuslah yang utama dalam hidup kita. Dia rela merendahkan diri menjadi manusia, bahkan mati di atas kayu salib. Yesus lakukan itu semuanya karena kasih, demi selamatkan kita manusia yang berdosa dan tersesat ini. Itu sebabnya kalau kita memperhatikan dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, di situ mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ayat ini mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala hal itu termasuk pergumulanmu, termasuk sakit penyakitmu,
dan lain sebagainya. Mari kita belajar untuk mengucap syukur atas apa yang Tuhan telah beri. Jadikan Dia yang terutama dalam hidup kita. Dan mari kita belajar untuk mengucap syukur. Mari kita belajar untuk mengutamakan Tuhan dalam hidup ini. Karena bukti kasih Tuhan kepada kita, itu sebabnya kita masih boleh ada sampai pada hari ini. Di hari yang baru ini. Walaupun mungkin situasi belum mengenakan bagi kehidupan kita. Situasi makin menekan kehidupan kita. Sehingga kita mungkin tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi mari kita belajar untuk mengucap syukur. Kita belajar untuk mengandalkan, mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Karena saya percaya ketika kita mengucap syukur dalam segala hal, kita belajar untuk mengandalkan Tuhan. Kita belajar untuk mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Maka di situ kita akan melihat pembelaan Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Itu akan nyata dalam kehidupan kita. Tuhan akan memberikan jawaban dalam setiap pergumulan masalah yang kita hadapi. Tuhan akan memberikan jalan keluar dalam masalah kita, dalam setiap pergumulan kita. Itu sebabnya saya percaya Roh Kudus yang akan terus menolong kita, Roh Kudus yang akan terus memampukan kita untuk tetap bersyukur dalam segala hal, untuk menjadikan Yesus Tuhan yang utama dalam kehidupan kita. Saya tidak panjangkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini kami umat-Mu telah mendengarkan renungan firman-Mu Tuhan. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kami untuk terus bersyukur, untuk terus menaikkan ucapan syukur kepada-Mu Tuhan, untuk terus mengandalkan dan mengutamakan Engkau dalam hidup ini. Kami bukan siapa-siapa tanpa Engkau Tuhan. Kami tidak ada apa-apanya tanpa Engkau. Itu sebabnya kami mau belajar untuk mengutamakan Engkau dalam segala hal. Dan biarlah penyertaan Tuhan, perlindungan, pembelaan Tuhan itu nyata dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Selanjutnya aktivitas kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah pertolongan Tuhan itu terus menjadi bagian kehidupan kita. Sehingga apapun yang dipercayakan bagi kita, tugas tanggung jawab itu dapat berhasil karena Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Segala pujian syukur kami kembali naikkan hanya bagi-Mu Tuhan. Di atas semuanya ini biarlah Engkau terus yang dipermuliakan, Engkau yang semakin bertambah dan kami yang semakin berkurang. Terima kasih Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tetap semangat dan sukses selalu. Bersama Tuhan kita pasti bisa.